Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 4 hidup bersih dan hemat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah pada tanggal 25 November 2020. Pembelajaran 3. Menuliskan kalimat menggunakan kata terkait lingkungan tidak sehat. Lingkungan sekolah yang sejuk. Sekolah Ayu ditanami banyak tanaman. Warga sekolah Ayu selalu menyirami tanaman setiap hari. Warga sekolah juga merawat tanaman dengan baik. Sekolah Ayu pun menjadi sejuk dan sehat. Sekolah yang tidak ditanami tanaman akan terasa panas. Sekolah juga menjadi gersang. Udara di sekitar sekolah pun tercemar. Udara yang tercemar bisa disebut dengan polusi. Oleh karena itu, lingkungan sekolah harus ditanami tanaman. Tanaman menyebabkan sekolah menjadi sejuk. Sekolah yang sejuk menjadikan warga sekolah sehat. Menuliskan kalimat menggunakan kata terkait lingkungan tidak sehat. Pada bacaan terdapat kata terkait lingkungan tidak sehat, yaitu 1. Tercemar, artinya lingkungan yang menjadi cemar atau rusak. 2. Polusi, artinya pengotoran atau pencemaran. Melakukan gerak tari menirukan gerak alam. 1. Gerak tari menirukan kuncup bunga mekar secara berkelompok. Dilihat contoh di bawah. 2. Gerak tari menirukan bunga tertiup angin secara berkelompok. Di situ ada gambar anak-anak berkelompok menarikan bunga yang tertiup angin. 3. Gerak tari menirukan bunga layu secara berkelompok. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Bangun datar segi 5, ciri-cirinya yaitu memiliki 5 sisi, memiliki 5 sudut, dan memiliki 5 titik sudut. Contohnya ada di atas. Bangun datar segi 6, ciri-cirinya yaitu memiliki 6 sisi, memiliki 6 sudut, memiliki 6 titik sudut. Dilihat contohnya. Pembelajaran 4. Menuliskan kalimat menggunakan kata terkait lingkungan tidak sehat. Kebersihan lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebagai contoh, membuang sampah di tempat sampah. Sampah yang berserakan menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor. Lingkungan sekolah yang kotor terjadi akibat kurangnya kesadaran menjaga kebersihan. Lingkungan sekolah yang kotor menjadi sarang penyakit dan mengurangi keindahan. Melakukan gerak tari menirukan gerak alam. Yang pertama adalah gerak tari menirukan kuncup bunga mekar. Gambar yang kedua adalah gerak tari menirukan bunga tertiup angin. Menentukan bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan. Atau maksudnya melakukan gerak tari menirukan gerak alam. Gambar yang pertama yaitu gerak tari menirukan gerak menyiram bunga. Gambar keempat yaitu gerak tari menirukan memberi bunga. Atau iringannya lagunya Mawar Melati Semuanya Indah. Selanjutnya, menentukan bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan. Perhatikan gambar permukaan meja dan kursi. Kursi memiliki permukaan berbentuk persegi. Meja memiliki permukaan berbentuk persegi panjang.
Bangun datar dapat disusun membentuk pola atau pola barisan yang disebut pola bangun datar. Perhatikan pola bangun datar berikut. Ada gambar persegi, segitiga, dan persegi panjang. Kemudian diulang lagi, ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Diulang lagi jadi ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Di situ diulang-ulang terus-menerus. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran subtema 2. Selanjutnya kita akan berlanjut di tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 3. Membacakan hasil pengamatan menggunakan kata terkait lingkungan tidak sehat di tempat bermain. Di situ ada percakapan Ima dan Ibu. Ima merasa senang dan nyaman bermain di sini, Bu. Taman ini bersih dan terawat. Benar, Ima, petugas merawat taman. Mereka sangat menjaga kebersihan taman. Apakah pengunjung juga harus menjaga kebersihan taman ya, Bu? Benar, Ima, pengunjung harus ikut menjaga kebersihan taman. Bagaimana jika pengunjung membuang sampah sembarangan? Taman ini akan kotor dan kumuh oleh sampah, Bu. Benar, Ima, kita harus ikut menjaga kebersihan taman. Kita bisa menjaga dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Ya, Bu. Selanjutnya, membuat karya imajinatif 3 dimensi. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengikat benang wol pada garpu, kemudian melilitkan benang wol pada garpu. 3. Mengikat lilitan benang wol pada bagian tengah garpu, kemudian melepaskan lilitan benang wol dari garpu. 4. Menggunting sisi bagian samping lilitan benang wol. 5. Membentuk lilitan benang wol menjadi bola. 6. Membuat 2 bola dengan ukurannya berbeda, kemudian merangkai 2 bola menjadi 1. 7. Memotong flanel membentuk mata, telinga, dan kaki kelinci. 8. Menempelkan mata, telinga, dan kaki kelinci pada boneka. 9. Boneka kelinci sudah jadi. Boneka pada gambar tadi merupakan karya imajinatif. Karya imajinatif dibuat berdasarkan khayalan. Karya pada gambar berbentuk 3 dimensi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari semua arah. Selanjutnya, menentukan rusuk pada prisma dan limas. Di situ ada gambar prisma segi 5. Prisma segi 5 ada 15 rusuk. Rusuknya yaitu ada AB, BC, CD, DE, EA, FG, GH, HI, IJ, CF, AF, BG, CH, DI, dan EC. Kemudian 5 segi 5. 5 segi 5 memiliki 10 rusuk. 5 rusuk alas yaitu AB, BC, CD, DE, dan EA. 5 rusuk tegak yaitu ada AT, BT, CT, DT, dan ET. Pembelajaran 4. Menceritakan keadaan lingkungan terkait polusi udara. Polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi di udara. Penyebab polusi udara antara lain asap kendaraan. Selain itu, asap pabrik juga menyebabkan polusi udara. Asap kendaraan dan pabrik membuat udara menjadi kotor. Polusi udara memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, polusi udara perlu dikurangi. Contoh cara mengurangi polusi udara adalah membuat jalur hijau. Jalur hijau berupa pohon-pohon yang ditanam di tepi jalan. Pohon dapat menyerap udara kotor.
Pohon juga akan menghasilkan udara bersih. Udara di sekitar jalan menjadi bersih dan sejuk. Kata terkait lingkungan tidak sehat pada teks bacaan tersebut yaitu 1. Polusi, artinya pencemaran. 2. Pencemaran, artinya proses atau cara mengotori. 3. Kotor, artinya tidak bersih. Menghias boneka dari benang wol. 1. Yaitu menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong pita menggunakan gunting. 3. Mengikat pita pada leher boneka. 4. Boneka sudah selesai dihias. Selanjutnya, menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Rubik pada gambar berbentuk kubus. Kubus termasuk bangun ruang. Bangun ruang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Di situ ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 titik sudut, yaitu ada titik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Ada 12 rusuk. Ada rusuk AB, BC, CD, DA, EF, EFG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Dan ada 6 sisi. Ada sisi ABCD, EFGH, BCGH, ADHE, ABFE, dan DCGH. Kemudian di situ ada gambar balok. Rusuknya ada 12. Nama-nama rusuknya ada HI, IJ, JK, KH, LM, MN, NO, OL, HL, IM, JN, dan KO. Dan terdapat 6 sisi. Nama-nama sisinya yaitu HIJK, LMNO, HIML, IJNM, JKON, dan KHLU. Dan ada titik sudutnya, ada 8 nama-namanya yaitu H, I, J, K, L, M, N, dan O. Selanjutnya, prisma segitiga memiliki rusuk 9. Nama-nama rusuknya A, B, B, C, C, A, D, E, E, F, F, D, A, D, B, E, dan C, F. Sisinya ada 5. Nama-nama sisinya A, B, C, D, E, F, A, B, E, D, B, C, F, E, dan A, C, F, D. Dan ada 6 titik sudut. Nama-nama titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F. Selanjutnya 5 segitiga. Ada 6 rusuk. Nama-nama rusuknya GH, HI, IG, GJ, HJ, dan IJ. Dan ada 4 sisi. Nama-nama sisinya GHI, GHJ, HIJ, dan IGJ. Dan mempunyai 4 titik sudut. Nama-nama titik sudutnya adalah G, H, I, dan J. Selanjutnya 5 segi 4. Terdapat 8 rusuk. Nama rusuknya OP, PH, HR, RO, OS, PS, HS, dan RS. Dan terdapat 5 sisi. Nama-namanya yaitu OPHR, OPS, PHS, HRS, dan ORS. Dan terdapat 5 titik sudut. Nama-namanya yaitu O, P, H, R, dan S. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berlanjut di tema 4, subtema 4. Judulnya yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 3. Mengenal kata terkait lingkungan tidak sehat. Ayu dan keluarga pergi ke taman. Mereka melihat sampah berserakan. Banyak bungkus makanan yang dibuang sembarangan. Sampah itu menyebabkan taman menjadi kotor. Ayu dan keluarga membersihkan sampah tersebut. Mereka membuang bungkus makanan di tempat sampah. Taman pun menjadi bersih dan nyaman. Manakah kata terkait lingkungan tidak sehat? Kata terkait lingkungan tidak sehat adalah 1. Kotor, 2. Sampah. Selanjutnya membuat prakarya dari bahan buatan. Prakarya tempat pensil dari botol plastik dan kain flanel. Botol plastik dan kain flanel merupakan bahan buatan. Contohnya ada di bawahnya.
1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menggunting botol plastik menjadi 2 bagian. 3. Menggunting kain flanel sesuai ukuran botol plastik. 4. Menempelkan kain flanel pada botol plastik menggunakan lem kain. 5. Tempat pensil dari botol plastik sudah jadi. Selanjutnya, menentukan ciri-ciri bangun ruang limas dan prisma. Prisma segi 5 ciri-cirinya yaitu rusuknya ada 15, sisinya ada 7, titik sudutnya ada 10. Kalau prisma segi 6, rusuknya ada 18, sisinya ada 8, titik sudutnya ada 12. Kemudian 5 segi 5, rusuknya ada 10, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 6. Kalau 5 segi 6, rusuknya ada 12, sisinya ada 7, titik sudutnya ada 7. Pembelajaran 4. Menunjukkan kata terkait lingkungan tidak sehat. Bacalah percakapan berikut. Di situ ada percakapan Jaka dan Ibu. Apa yang dilakukan petugas kebersihan itu, Bu? Mereka sedang membersihkan terminal agar bersih dan rapi, Nak. Apakah pengguna terminal juga harus menjaga kebersihan, Bu? Benar, Jaka. Pengguna terminal harus membuang sampah di tempat sampah. Sampah yang berserakan mengakibatkan terminal kotor dan bau busuk. Sampah juga akan menimbulkan bau di terminal. Jadi pengguna terminal harus menjaga kebersihan terminal. Kata terkait lingkungan tidak sehat pada percakapan adalah 1. Kumuh, 2. Sampah, 3. Kotor. Menghias prakarya dari bahan buatan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menggunting pola hiasan kain flanel sesuai rancangan gambar. 3. Menempelkan pola hiasan kain flanel. 4. Menghias bagian atas dan bawah tempat pensil menggunakan pita. 5. Tempat pensil dengan hiasan sudah jadi. Selanjutnya, menjelaskan pola bangun ruang. Bangun ruang dapat disusun membentuk pola barisan. Pola barisan tersebut disebut pola bangun ruang. Pola bangun ruang adalah urutan bangun ruang yang berulang secara teratur. Di situ dilihat gambarnya. Dapatkah kamu menentukan pola bangun ruang di atas? Pola bangun ruang di atas yaitu ada kubus, balok, kemudian diulang lagi kubus, balok, kemudian diulang lagi kubus, balok secara teratur. Selanjutnya ada contoh yaitu pola bangun ruang di atas ada gambar balok-balok kubus. Selanjutnya balok-balok kubus dan digambar lagi balok-balok kubus secara berurutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.